Padahal jika melihat ranking timnas Indonesia saat ini berada di ranking 133 dunia. Sementara timnas Belanda berada di ranking 7 dunia. Kali ini guys, kita akan mereaksi satu video miliknya ngomongin bola Indonesia. Vietnam keheranan, timnas Indonesia gampang banget. Ajak timnas Belanda uji coba. Kabar bahwa timnas kita akan uji coba dengan timnas Belanda itu terlihat dari Instagram resminya Erick Thohir guys ya. Di sana dia mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan pihak PSSI-nya Belanda. Bahkan nggak tanggung-tanggung guys, dari segala usia sampai sepak bola putri ya juga akan mengadakan uji coba dengan timnas Belanda. Ini sangat-sangat keren dan sangat luar biasa ya guys. Ya kita tahulah Pak Erick ini memang luar biasa ya, lobby-lobbynya itu patut kita kasih jempol ya buat Bapak Erick Thohir. Dan seperti apa guys isi video dari ngomongin bola Indonesia ini? Namun guys, sebelum kita menonton jangan lupa ya nanti kunjungi channelnya Ngomongin Bola Indonesia, linknya saya taruh di deskripsi. Dan satu juga guys ya, saya ada buat channel baru guys, nama channelnya itu Nusantara Elite. Mohon dukungannya ya guys ya, di subscribe juga guys, dikasih like dan komentar pastinya ya. Nanti boleh teman-teman kunjungi channel saya ya, linknya ada di deskripsi, atau teman-teman boleh di pencarian Nusantara Elite, pasti langsung ketemu itu guys ya. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Đấu tranh giành trọn vẹn non sông, 30 năm dân chủ Cộng hòa tháng chiến đã thành công. Ya, baru-baru ini Indonesia bikin geger publik Vietnam. Pasalnya timnas Belanda mengajak Indonesia untuk uji coba bersama timnas senior mereka. Ya, hal ini pun jelas membuat Vietnam keheran-heranan. Kok timnas Belanda mau bermain dengan Indonesia, ujar Vietnam. Padahal jika melihat ranking timnas Indonesia saat ini berada di ranking 133 dunia. Sementara timnas Belanda berada di ranking 7 dunia. Menurut fans Vietnam, seharusnya timnas Belanda mencari lawan yang sepadan. Minimal gitu ya. ranking lawannya masuk 100 besar dunia. Hal ini pun membuat Vietnam keheranan dengan keputusan Federasi Belanda. Ya, seperti kita tahu, Ketua PSSI Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia di kantor Kementerian BUMN RI, Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus kemarin. Ya, Erick Thohir yang juga Menteri BUMN membahas banyak penjajakan, termasuk uji coba timnas Indonesia melawan timnas Belanda senior. Selain itu, Erick Thohir juga ingin menggelar kerjasama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda. Pagi tadi bertemu Dubes Belanda untuk Indonesia, Mr. Lambert Grins. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan KNPB, imbuh Erick Thohir. Ya, soal peluang uji coba timnas Indonesia kontra Belanda bakal digodok untuk seluruh level usia, termasuk timnas putri. Keren kan guys? Timnas Indonesia dan Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria dan wanita, jelas Erick Thohir. Hebat, hebat. Ya, meski rencana ini tidak disukai oleh Vietnam, mungkin Vietnam tidak tahu bahwa timnas Indonesia dan timnas Belanda adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kedua tim ini sudah diberi julukan oleh fans Indonesia sebagai timnas pusat dan timnas cabang. Hello Indonesia, my name is Ian Mars. My name is Ref Vandenberg. My name is Noel Hyde. My name is Difaden. Cheers and good luck. Ya, alasan itu karena kedekatan antara Indonesia dengan Belanda semakin lengket, menyusul banyaknya pemain keturunan kelahiran Belanda yang membela timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir menjadi ketua PSSI pada Februari 2023, timnas Indonesia telah menaturalisasi 10 pemain asal Belanda. Kesepuluhannya adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Jai Ijes, Nathan Jo Aon, hingga yang terakhir Jens Reven. Amazing atmosphere at the Gelora Bung Tomo Stadium. I'm very happy with my first goal for the Indonesian team. I keep watching us this tournament. Ya, maka tak heran dengan banyaknya keturunan Belanda Indonesia. Pihak FIFA pun sampai menyebut timnas Hindia Belanda telah bangkit kembali. Kemudian pemain Vietnam pun sampai menyebut kami melawan Indonesia atau timnas Belanda.
Baru-baru ini, pihak Cina pun yang menjadi lawan Indonesia di grup C nanti sampai geleng-geleng kepala hingga menyebut kami akan melawan Belanda versi Asia. Ya, julukan-julukan dari pihak lawan pun selalu terlontar dari mulut mereka. Namun meski begitu, ini adalah masa kejayaan Timnas Indonesia. Dengan hadirnya para pemain keturunan, Timnas Indonesia sekarang menjadi tim kuat di ASEAN dan disegani di babak kualifikasi Piala Dunia saat ini. Ya, betul. Mereka bukan hanya sekedar pemain naturalisasi ya kan guys. Mereka asli pemain keturunan, darah mereka darah Indonesia. Grup C. Ya, menatap laga kualifikasi Piala Dunia, Sintayong benar-benar sangat detail bagaimana caranya agar dirinya bisa membawa sejarah untuk Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya. Seperti kita tahu, masalah finishing menjadi PR besar di Timnas Indonesia. Sekarang pertahanan Timnas Indonesia sudah kuat di bawah komando pemain Serie A Italia Jai Ijes. Kemudian, kekuatan Hebat diri ya. di tengah sudah hampir sempurna di bawah komando pemain Eri Davis, pelatih khusus striker guys. Namun di lini depan, PR besarnya masih tumpul hingga saat ini. Maka tak heran, Sintayong kini menuju khusus pelatih striker. Dilansir dari Sport Chosun, media Korea Selatan, mantan pelatih Suwon Samsung, Coach Yeom Ki-hun, 41 tahun, kabarnya menerima tawaran dari Sintayong untuk menjadi pelatih striker untuk timnas senior Indonesia. Makin mantap aja nih timnas kita nih guys. Coach Yeom berencana berangkat ke Indonesia bersama Coach Sintayong pada pertengahan bulan ini untuk memulai persiapan kualifikasi ronde ketiga. Ya, semoga saja dengan datangnya pelatih khusus striker, para penyerang Indonesia bisa tampil gacor di pertahanan lawan. Amin, 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 amin. 제가 인터뷰를 하면서 항상 얘기를 했듯이 저는 은퇴 후에 Seperti kita tahu, Indonesia berpeluang besar mencetak sejarah untuk bisa masuk Piala Dunia 2026. Ya. Ya, Peluang ibarat sangat tinggal besar satu soalnya lagi, guys. jika Indonesia bisa mengunci posisi 1 atau 2, otomatis Indonesia akan menggemparkan dunia. Ya. Jelas peran PSSI, Sintayong, dan para pemain keturunan dianggap sangat krusial atas keberhasilan Indonesia lolos ke ronde ketiga. Amin, Kita amin, tahu, amin. Pak Erik pernah berkata ada penambahan pemain diaspora lagi untuk bisa bersaing di grup C. Penambahan pemain itu bahkan sudah diungkapkan Sumarji kepada awak media. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya, semuanya berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Ya, dengan ini, nama-nama pemain diaspora itu sudah masuk list PSSI dan sedang diperjuangkan. Ya, bila kita merujuk soal melobi pemain keturunan, tentu sangatlah oke. Kinerja PSSI di bawah Erick Thohir cukup mengagumkan. Ya, betul. Erick Thohir dengan segudang pengalamannya sebagai mantan bos Inter Milan mempunyai jejaring perkenalan yang luas di level internasional. Tentu ini menjadi kelebihan ketum PSSI kita ini ketika mencakup satset memproses pemain diaspora. Dan kita berharap ya guys ya nanti timnas kita benar-benar lolos ya ke putaran Piala Dunia. Semoga saja guys, kita doa sama-sama ya supaya impian kita bersama bisa menjadi kenyataan ya. Dan sampai di sini dulu guys ya videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.